Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak kelas 12 SMA IT Al Mustafawiyah? Sehat-sehat ya. Kemarin kita baru ketemu dan hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika umum. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Hari ini, Rabu, tanggal 18 November 2020 merupakan pertemuan kita yang keempat, sekaligus pertemuan terakhir karena mulai minggu depan kalian sudah memasuki pekan PAS semester ganjil. Semangat ya, dan harus disimak dengan baik karena materi hari ini akan masuk ke dalam PAS teori matematika. Coba, kemarin kita baru membahas tentang apa? Rafli? Iya, peluang gabungan dari dua kejadian. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai peluang komplement. Seperti apa peluang komplement? Yuk kita simak. Nah, sebelum kita masuk ke peluang komplement, kamu harus ingat mengenai materi himpunan di mana kalian pernah belajar mengenai himpunan komplement. Oke, kita kasih contoh. Misalkan dalam pelemparan sebuah dadu bersisi 6, masih ingat ruang sampelnya ada apa saja? Nah, kita tuliskan ya. Ruang sampelnya Hafiz ada berapa? 1, kemudian 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga MS-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti MS-nya ada 6. Sekarang kita tentukan kejadiannya. Misalkan kejadiannya adalah munculnya mata dadu kelipatan 3. Ingat ya, suatu kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Sehingga kita tinggal memilih anggota dari ruang sampel mana yang memenuhi kejadian tersebut. Kita tuliskan kejadiannya adalah kejadian A. Puji, coba sebutkan bilangan kelipatan 3. Betul, ada 3 dan 6. Berarti NA-nya ada berapa anggota A? Ada 2. Bagus. Nah, sekarang bagaimana ya anggota lain yang ada di ruang sampel tapi bukan anggota A? Itulah yang disebut dengan komplement. Nah, coba Dea sebutkan anggota dari ruang sampel yang bukan anggota A. 1, berapa lagi? 2, kemudian 4, dan 5. Berarti banyaknya anggota A komplement itu ada berapa? Ada 4. Nah, ini mengingat kembali materi himpunan mengenai anggota himpunan A komplement. Nah, yang harus kamu perhatikan adalah notasi komplement itu dilambangkan dengan A pangkat C. Tapi ada juga yang melambangkan A aksen atau A bar. Sama saja ya. Bisa A pangkat C, A aksen, atau A bar. Nah, ini semua adalah notasi dari A komplement. Lalu, hubungannya dengan peluang komplement seperti apa ya? Kita akan simak sebentar lagi. Nah, kita perhatikan kembali yang kita dapatkan tadi ya. Tadi kita dapat ada NA2, ada NA komplement itu adalah 4. Coba kalau kita jumlahkan 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi ketika himpunan A kita ditambahkan dengan A komplementnya, itu akan menghasilkan kembali ruang sampel. Sehingga kita bisa menuliskan suatu persamaan di mana NA ditambah NA komplement itu sama dengan MS. Lalu hubungannya dengan peluang, kita bagi setiap elemen dengan MS. Sehingga NA per MS ditambah NA komplement per MS akan sama dengan MS per MS. Masih ingat Randy rumus peluang? PA sama dengan NA per NS. Sehingga NA per NS ini adalah PA atau peluang suatu kejadian A. Nah, ditambah NA komplement per NS berarti
peluang dari A komplement. Sama dengan berapakah NS dibagi NS? Zakwan. Iya, yaitu adalah sama dengan 1. Nah, berarti kita sudah menemukan suatu hubungan himpunan komplement dengan peluang. Sehingga ketika peluang suatu kejadian A ditambah peluang komplemennya itu akan sama dengan 1. Dari sini akan menghasilkan 2 rumus turunan. Jika yang ditanyakannya adalah peluang suatu kejadian A, maka 1 dikurang peluang A komplement. Atau ketika kita akan mencari A komplement itu sama dengan 1 dikurangi peluang A, ya. Nah, bagaimana penerapan dalam soal? Yuk kita simak sebentar lagi. Yuk kita simak contoh soalnya. Diketahui peluang siswa lulus ujian adalah 3/7. Tentukan peluang siswa yang tidak lulus ujian. Nah, ini adalah salah satu contoh soal yang bisa menerapkan dari peluang A komplement. Seperti biasa, ketika soal cerita, tulis dulu ya yang diketahui pada soal. Kira-kira yang diketahui di sini apa ya? Dea Rahma? Iya, yang diketahui di sini adalah peluang siswa lulus ujian. Berarti kita bisa menuliskannya adalah PA. Nah, PA itu sama dengan 3/7. Nah, yang ditanyakannya adalah kebalikannya, yaitu yang tidak lulus. Maka yang ditanyakannya adalah A komplement. Masih ingat tadi rumus umumnya seperti apa? PA komplement sama dengan 1 dikurang PA. Mudah ya? Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Sama dengan 1 dikurangi 3/7. Masih ingat ketika ada bilangan bulat akan dikurangi oleh bilangan pecahan, maka kita ubah dulu bilangan bulat tersebut menjadi bilangan pecahan yang penyebutnya sama. Berarti 1 ini kita ubah menjadi 7/7 dikurang 3/7. Kalau penyebutnya sudah sama, kita tinggal menghitung pembilangnya saja. 7 dikurang 3, 4/7. Jadi peluang siswa yang tidak lulus ujian adalah 4/7. Benar nggak ya? Nah, kita bisa mengecek kembali apakah jawaban kalian sudah tepat atau belum. Ingat, ketika PA ditambah komplemennya itu harus sama dengan 1. Nah, tadi PA-nya 3/7. Lalu kita dapatkan PA komplemennya itu adalah 4/7. Ketika kita jumlahkan 3/7 tambah 4/7 akan menghasilkan 7/7, di mana 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, seperti itu. Seperti biasa, setelah ini Ibu akan kirimkan latihan soal. Berarti dengan kalian mengerjakan latihan soal tersebut, selesai sudah pembelajaran matematika kita selama semester ganjil. Ibu mohon maaf apabila selama 1 semester ini masih banyak kekurangan, dan Ibu doakan semoga kalian sukses dan mendapatkan nilai yang bagus di PAS mulai minggu depan. Sampai jumpa semester genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.